Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Regional A Indralaya yang beranggotakan Muhammad Riwan Azaldi, Azahra Aulia Putri, Amanda Seliana Puspitasari, Teza Satria Jaya, Lia Puspitasari, Kevin Rivaldo Simatupang, Zaki Afriandi Wijaya, Wedia Elisva, Riri Anggraini, dan Binar Asa Venturani akan membahas tentang teori pertumbuhan jalur cepat. Pertama-tama, kita akan membahas sejarah teori pertumbuhan jalur cepat. Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1965. Teori ini menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage atau kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Baik, selanjutnya kemajuan teknologi. Sejarah telah membuktikan bahwa penemuan dan kemajuan teknologi terus berlangsung sehingga dapat meningkatkan kemungkinan produksi atau production possibility, baik di Eropa, Amerika Utara, maupun di Jepang. Kemajuan teknologi ditandai dengan adanya perubahan proses produksi, diperkenalkannya produk baru, ataupun peningkatan besarnya output dengan menggunakan input yang sama. Kemajuan teknologi dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kemajuan teknologi bersifat netral, apabila keluaran yang diproduksi lebih besar dari jumlah dan gabungan input yang sama. Inovasi teknologi ini ada karena spesialisasi tenaga kerja yang menghasilkan output dan konsumsi yang lebih besar. Kedua, ada kemajuan teknologi bersifat hemat tenaga kerja, yaitu jumlah output yang dihasilkan oleh kuantitas tenaga kerja dan gabungan input lebih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya alat teknologi yang modern. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi bersifat hemat modal. Umumnya ilmu pengetahuan dan teknologi berguna untuk penghematan jumlah tenaga kerja, bukan jumlah modal yang dikeluarkan. Tetapi apabila suatu daerah memiliki tenaga kerja yang banyak teknologi, sangatlah dibutuhkan. Hal ini dikarenakan produksi yang bersifat padat karya lebih efisien dalam menyerap tenaga kerja. Persaingan produk. Perkembangan sektor melalui teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan akan mendorong sektor lain untuk turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan bersaing pada pasar luar negeri. Hal tersebut tidak luput dari persaingan antara produk kita dengan produk bersaing. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Tujuannya agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Identifikasi pesaing meliputi sebagai berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing. 3. Identifikasi peluang dan ancaman. Keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Leading sektor merupakan sektor basis yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah baik dari segi kontribusi maupun daya saingnya. Sektor basis diharapkan mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor lain sehingga sangat bermanfaat dalam memacu perkembangan ekonomi. Sektor unggulan di Indonesia ada 12, diantaranya perdagangan, industri kimia, industri pupuk dan pestisida, jasa lainnya, bangunan, industri mesin dan perlengkapan listrik, industri makanan, angkutan darat, listrik, gas dan air bersih, serta industri barang karet dan plastik, peternakan, dan yang terakhir yaitu industri kertas. Sektor perdagangan menjadi sektor unggulan karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah sehingga diharapkan bisa meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Begitupun sektor lainnya, dengan diperoleh informasi tentang sektor-sektor unggulan Indonesia ini, diharapkan pemerintah lebih banyak memfokuskan dalam sektor ini maupun sektor lainnya untuk menciptakan keunggulan kompetitif, walaupun sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan pada keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Tapi
era globalisasi ini, maka Indonesia harus menciptakan keunggulan kompetitif dengan fokus atau melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Teori ini juga dapat menggabungkan antara program kebijaksanaan dan program pengembangan wilayah dan perkotaan terpadu. Konsentrasi penduduk. Konsentrasi penduduk adalah kecenderungan pemusatan terhadap suatu daerah. Daerah di dalam pusat konsentrasi yang pertama terdapat kota. Kota merupakan suatu wilayah yang di dalamnya memiliki aksesibilitas, seperti pemukiman penduduk, kegiatan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang kedua, terdapat pusat perdagangan. Yang ketiga, terdapat pusat industri yang merupakan area ditujukan untuk pengembangan industri. Lalu keempat, pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat, sehingga dapat dipergunakan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi imbas terhadap kawasan-kawasan lainnya. Yang kelima, simpul distribusi. Yang keenam, pusat pemukiman. Dan yang terakhir, daerah modal. Daerah di luar konsentrasi. Satu, daerah pedalaman adalah daerah yang terletak jauh dari perkotaan ataupun pantai. Dua, daerah pertanian adalah daerah yang digunakan untuk bercocok tanam atau pengairan. Tiga, daerah perdesaan. Ialah daerah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Keuntungan beralokasi. Keuntungan beralokasi pada tempat konsentrasi disebabkan faktor skala ekonomi. Economic of scale adalah keuntungan dalam berproduksi sudah dalam spesialisasi sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. Economic of agglomeration adalah keuntungan karena di tempat terjadinya proses industri terdapat banyak fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan seperti jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan. Hubungan antara kota dengan daerah dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, generatif adalah hubungan yang saling menguntungkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang lebih terbelakang. Yang kedua, parasitif, yaitu hubungan yang terjadi di mana daerah kota tidak banyak membantu daerah terbelakangnya dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah terbelakangnya. Dan yang terakhir adalah enclave, adalah daerah kota seakan-akan berpisah dengan daerah terbelakang. Ciri-ciri pusat pertumbuhan. Yang pertama, adanya efek pengganda atau multiplier effect, yang mana setiap uang yang diinvestasikan kepada suatu wilayah akan menghasilkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Yang kedua, memiliki eksternalitas ekonomi tinggi. Pada umumnya, kawasan pusat pertumbuhan menghasilkan eksternalitas perekonomian yang sifatnya sangat positif bagi daerah sekitarnya. Yang ketiga, terdapat beragam aktivitas. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan memiliki banyak sekali aktivitas yang beragam, terutama perekonomian. Sebagai contoh, perdagangan, perindustrian, perumahan, pergudangan, distribusi, sampai hiburan. Yang keempat, terdapat aglomerasi. Pada umumnya, kawasan pusat pertumbuhan memiliki konsentrasi atau aglomerasi aktivitas perekonomian yang ada di dalam wilayahnya.